Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Wahyuni MG dari Universitas Islam Indonesia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Farmasi. Di sini saya akan melaksanakan program KKN saya, yaitu pemanfaatan tanaman obat keluarga bersama Ibu PKK Desa Muara Panco Barat. Tanaman obat memiliki banyak potensi atau khasiat dalam mengobati berbagai macam gejala atau penyakit. Tujuan dari program saya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, kreativitas, serta kemauan Ibu PKK dalam mengelola atau memanfaatkan tanaman obat keluarga dalam mengobati berbagai macam penyakit. Sasaran utama saya yaitu Ibu PKK, Desa Muara Panco Barat, dan masyarakatnya juga, agar dapat mengelola tanaman obat yang berada di sekitarnya. Di sini, saya akan memaparkan cara pembuatan obat tradisional yang enak untuk diminum dan memiliki berbagai macam khasiat. Untuk cara pembuatannya, mari kita simak setelah ini. Mari kita buat minuman tradisional yang pertama. Disiapkan buah mahkota dewa yang berwarna merah, 1 sendok gula pasir, dan air panas. Kemudian, iris tipis buah mahkota dewa yang berwarna merah. Setelah diiris tipis, jemur buah mahkota dewa hingga mengering. Ini adalah hasil dari buah mahkota dewa yang sudah dikeringkan. Selanjutnya, kita ambil buah mahkota dewa yang sudah kering, lalu dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian, tambahkan 1 sendok gula pasir. Bisa juga ditambahkan madu sesuai selera. Kemudian, kita tambahkan air panas. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Setelah diseduh, kita saring untuk diambil airnya. Selesai, seduhan buah mahkota dewa siap dinikmati. Selanjutnya kita buat minuman tradisional yang kedua. Untuk bahan-bahannya, kita perlu menyiapkan jahe, jeruk nipis, kunyit, serai, ada juga gula merah, serta asam jawa. Pastikan semua bahan telah dicuci bersih. Kita iris tipis 5 ruas kunyit. Kemudian kita iris tipis 2 batang serai. Kemudian kita ambil 2 ruas jahe, lalu diiris tipis juga. Kemudian kita ambil 1 buah jeruk nipis dan diiris tipis. Setelah semua bahan diiris tipis, selanjutnya nyalakan kompor dan rebus air hingga mendidih. Kemudian masukkan bahan yang sudah kita iris tipis. Kemudian masukkan setengah keping gula merah. Bisa juga menambahkan sesuai selera. Kemudian diaduk. Lalu tambahkan setengah bungkus asam jawa dan aduk merata. Setelah semuanya tercampur dan didiamkan hingga agak dingin, lalu kita saring untuk diambil airnya. Selesai, siap untuk dihidangkan. Kemudian kita membuat obat tradisional yang ketiga. Untuk bahan-bahannya ada jahe, kemudian ada beras yang sudah direndam selama 1 jam, ada kencur, kemudian ada gula merah, gula pasir, dan asam jawa. Kita iris tipis 5 ruas jahe.
kita iris tipis 125 gram kencur. Kemudian kita rebus jahe ke dalam air mendidih. Lalu ditambahkan setengah keping gula merah, bisa juga ditambahkan sesuai selera. Tambahkan 1,5 bungkus asam jawa, lalu aduk hingga merata. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir, lalu aduk hingga merata. Saring hasil rebusan, kemudian pisahkan satu mangkok lalu didinginkan. Kemudian, kita masukkan beras yang sudah direndam selama 1 jam ke dalam blender. Lalu, tambahkan kencur yang sudah dipotong tipis. Dan, tambahkan juga hasil rebusan yang sudah didinginkan. Tutup blender, lalu blender hingga halus. Hasil rebusan air jahe yang sudah disaring, kita masak kembali dengan menambahkan bahan yang sudah kita haluskan. Kemudian, aduk rata semua bahan dan masak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor dan tunggu hingga dingin. Setelah dingin, kita masukkan ke dalam gelas. Selesai, minuman tradisional beras kencur siap untuk dihidangkan. Berikut adalah hasil dari obat tradisional yang sudah kita racik. Kemudian, untuk minuman obat tradisional ini bisa juga dimasukkan ke dalam botol atau diberi kemasan yang menarik untuk kita jual. Berikut merupakan khasiat tanaman obat yang kita gunakan dalam membuat minuman obat tradisional ini. Dengan adanya video ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai potensi tanaman obat. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan, Ibu Ratna Sifaah Rahmana dan Ibu Eka Dewi Rahayu yang telah membimbing saya dalam melaksanakan KKN ini. Terima kasih juga kepada semua yang telah terlibat dalam program ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.